Ini kalau ngomongin urusan politik, gue merupakan dari dulu nih ya, haters Jokowi garis keras. Pokoknya dulu Pilpres gue dukung Prabowo terus. Gue paling gak demen sama Jokowi. Tapi begitu gue mulai nontonin Rio Hasan, gue mulai mengenal neuroscience, gue mulai mengenal kecerdasan emosional. Lama-lama gue tuh mikir bahwa Jokowi ini merupakan orang yang kecerdasan emosionalnya itu legendaris. Karena ini orang hampir bisa dibilang gak pernah marah, gak pernah lepas ngamuk, gak pernah gitu. Ini orang kalau dia ada musuh, ya dia nggak marah-marah, dia diem aja, tetap baik-baik aja, tetap chill. Tapi dibalik itu otaknya tetap memikirkan bagaimana cara memitigasi lawan-lawan politiknya tersebut, dan itu merupakan kecerdasan emosional yang menurut gue beyond legendaris gitu. Karena kalau kita bayangin politisi-politisi yang lain itu pasti ada aja kelepasannya. Apalagi Prabowo sekarang dikit-dikit ngamuk. Nah itu masalahnya di bukan kecerdasan IQ, bukan, tapi di emotional intelligence. Dan itu merupakan salah satu kecerdasan yang menurut gue sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Itu legendaris gitu loh. Ini bukan soal suka gak suka ya, bukan. Tapi kalau kita mau jujur, mau belajar, mau merefleksikan diri, ya orangnya doi itu yang kecerdasan emosionalnya top of the top, pick. Dan ya kalau lu nonton konten-konten gue di channel yang satu lagi, yang calon wali kota, itu yang berusaha gue upgrade sekarang di diri gue nih. Gue berusaha lebih cerdas secara emosi kalau bikin konten. Gue usahakan sebisa mungkin gak bias gitu loh. Meskipun ya gak bisa, manusia pasti bias, tapi gue usahakan secil mungkin, gak usah dibawa ngamuk. Itu yang gue lagi belajar itu. Ini kalau gue nonton Rio Hasan memang refleksinya banyak gitu. Ini keputusan saya. Saya berpendapat bahwa kita, atau saya khususnya, tidak bisa menaruh harapan lagi pada Ini Bang Syukur Presiden Mandar ya. Prabowo. Pidato-pidato Presiden Prabowo itu isinya tidak pada substansi permasalahan bangsa yang kita hadapi. Pidato Presiden Prabowo lebih pada konteks masa lalu, kompetisi politik, ya, mempersoalkan masa lalu, dan juga membicarakan politik kekinian. Presiden Prabowo dalam pidatonya tidak pernah kita dengarkan dia menawarkan masa depan buat anak-anak muda Indonesia. Dia tidak bercerita tentang Indonesia masa depan. Dia tidak mempidatokan bagaimana nasib guru honorer. Dia tidak pidatokan bagaimana nasib tenaga medis honorer. Dia tidak pidatokan bagaimana itu nasib BPJS yang dicabut, nasib pendidikan gratis, nasib 18 juta lapangan kerja. Presiden tidak pidatokan tuh rupiah yang melemah. Presiden tidak pidatokan itu. Yang dia persoalkanlah entitas politik tertentu, kemudian dia menyuruh rakyatnya pergi. Jadi isi-isi pidato presiden itu konteksnya tidak bagaimana membenahi dan membangun Indonesia. Bagaimana hari ini dan bagaimana masa depan. Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa kita tidak bisa lagi banyak berharap pada gaya kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan situasi ini, kita dipaksa untuk tidak menaruh harapan pada beliau. Anda bisa bayangkan di Hari Pendidikan Nasional, beliau tidak hadir atau tidak pidato, kemudian bicara tentang kesejahteraan guru, bagaimana pendidikan di Indonesia, dan seterusnya. Ya, berbeda dengan Hari Buruh. Kalau Hari Buruh, May Day, karena ribuan massa berkumpul, beliau cemas datang ke tengah-tengah massa dan kemudian pidato tentang nasib buruh, kemudian membagikan sembako. Jadi potret ini menunjukkan bahwa memang presiden ini sedang berpikir bagaimana kekuasaan ini tidak diganggu. Kekuasaan ini tidak didaya gunakan untuk membangun apa yang menjadi mimpi rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia dengan situasi ini, saya pribadi berpendapat tidak ada harapan pada Presiden Prabowo lagi. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Dari video ini semakin jelas di mata kita bagaimana sebenarnya kualitas presiden kita saat ini, saudara-saudaraku semuanya. Karena ketika seorang presiden lebih suka membalas kritikan dengan nada sindiran dan suka bersikap sinis terhadap mereka yang berbeda pandangan, maka sungguhnya yang rapuh bukan rakyat, tapi bahwa dan integritas seorang presiden itu sendiri.
Dan ketika itu yang terjadi, yang melemah bukan hanya akal sehat, tapi nilai dan mutu dari demokrasi itu sendiri. Paham kalian? Kabur kemana Pak? Ke Yordania. Sobat Nalar, Iran adalah salah satu negara yang sering dipitnah. Dan selain Iran, ada salah satu negara yang sering dipitnah juga, yaitu Yaman. Yaman dipitnah, dipraming oleh koalisi AS Arab Saudi. Bahkan Yaman diposisikan sebagai ancaman. Berapa kali tidak terhitung Yaman diserang oleh pihak Amerika dan koalisinya Arab Saudi. Mereka tidak tunduk Pak. Mereka memilih berjuang mati orang Yaman itu ketimbang mereka jadi jongos dan antek-antek Amerika. Dan dari sekian negara Arab Saudi ada yang menjadi bonekanya Amerika, yaitu Yordania. Tahu kan? Yordania adalah salah satu negara tujuan dulu seorang kabur ke sana yang sekarang jadi penguasa. Padahal tahu Yordania itu adalah negara antek-anteknya Amerika. Hayo, hebat kan? Hebat. Silakan, delay. Menurut Bapak, kinerja Prabowo bagus gak? Kalau pekerjaan Pak Prabowo itu sangat bagus saya nilai. Cuman yang saya sesalkan, dia terlalu percaya pada bawahannya seperti menteri-menterinya ya. Dia hanya mendengar sepihak dari menterinya, tapi tidak tahu dia di lapangan bagaimana. Katanya miskin itu menurun katanya, contohnya kan. Dan dulu dia bilang kemiskinan itu menurun ke anak cucu katanya. Kan begitu Pak kan? Itu kampanye. Tapi nyatanya sekarang miskin itu tetap bertahan Pak. Tetap bertahan miskin itu, tidak ada perubahan Pak. Baru saya buka TikTok ini Pak ya. Negara segini kaya Pak, tapi saya lihat masyarakatnya nyari di tempat pembuangan sampah Pak. Mau netes air mata saya Pak. Kalau tentang MBG ini Bang, dan saya kurang setuju Bang. Sepertinya kalau bisa dikategorikan katanya MBG ini 335 lebih kurang 335 triliun Bang ya, 1 tahun. Bisa kita kategorikan 1 hari 1 triliun. Alangkah bagusnya dibuat pendidikan, rumah sekolah, jembatan diperbaiki dengan 1 triliun dengan 38 provinsi kita Pak. Mudah-mudahan sejahtera Pak. Daripada MBG itu orang tuanya bisa mengasih makan langsung loh Pak. Apa kemauan orang tuanya bisa. Sebelum ada MBG ini pun Pak, sehat-sehat juga Pak. Itu teman-teman, kita dengar sendiri bagaimana Pak Jokowi digambarkan punya kecerdasan emosional, tidak pernah marah, bereaksi reaktif ketika diserang oleh lawan-lawan politik ataupun rakyat. Ya, bahkan ketika dihina oleh Rocky Gerung, dia hanya bilang saya kerja aja. Tapi Pak Jokowi tetap mempidatokan hal-hal substansial. Ya, beda sekali lah dengan pidato Pak Prabowo hari ini. Ya, kerjanya membahas masa lalu saja. Kalau kata Bang Syukur tadi ya teman-teman. Ini udah tahun dan bulan berapa ya? Kok masih bicara Indonesia gelap? Itu kan kemarin udah lewat isunya. Kok masih bahas seolah-olah masih pilpres atau masih kampanye gitu. Ini bukan saatnya lagi bagi saya membuat retorika-retorika pidato seperti ini ya. Beda sekali dengan Pak Jokowi ya. Pilpres selesai ya udah, dia pidatonya pidato yang produktif ya. Contohnya ketika dia mempidatokan hilirisasi, keunggulan tiap daerah yang jangan diseragamkan ya. Kalau perlu ada kota pisang, kota tebu, kota gula ya, sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Jadi yang saya salut dari Pak Jokowi adalah selain dia punya kecerdasan emosional, ya Pak Jokowi itu nggak mau membuang waktu untuk meladeni hal-hal yang kontraproduktif ya teman-teman, yang tidak produktif lah gitu teman-teman. Apalagi kalau kita lihat statement Pak Prabowo sekarang ini kayak berlawanan dengan rakyat ya, kayak membalas rakyat, kritik rakyat ya, kayak tidak terima dikritik. Ini kan nggak baik ya teman-teman ya. Kalau kita simak Pak Jokowi, dia nggak pernah tuh kayak gitu, dia fokus dan mau menerima masukan. Sekarang Pak Prabowo bagaimana programnya tidak dikritik, MBG kayak gitu kualitasnya, Kopdes kayak gitu kualitasnya ya, dipertanyakan rakyat. Jadi Pak Prabowo ini bikin proyek-proyek yang menelan banyak anggaran tapi kualitasnya kurang dikontrol ya, tidak diawasi ya. Ini membuat jadinya apa, standarnya itu tidak baik ya, tidak berjalan dengan baik ya, padahal anggarannya besar ya.
Padahal kita berkejaran dengan waktu. Semakin tidak diawasi, semakin banyak yang melenceng, ya. Program itu semakin banyak yang tidak tepat sasaran, ya. Kualitasnya tidak ada mutu. Ini kan semua harus kasih saran untuk perbaikan. Itu hal yang wajar-wajar saja. Tapi kalau setiap kali dikritik dia bereaksi, ada kecemasan-kecemasan seperti ingin melawan atau menjatuhkan negara, nuduh orang lain yang mengkritik itu tidak patriotik, ya bagi saya ini berlebihan, ya. Karena apa? Kita semua cinta negara kita, ya. Ada yang lewat kritik, justru yang memuji-muji hal yang buruk ini menghanyutkan, ya, menghanyutkan dan membawa Indonesia pada sesuatu yang bersifat cenderung kemunduran gitu, teman-teman. Jadi ini yang saya sayangkan, ya. Pak Jokowi ya sejauh ini belum tergantikan lah, ya. Sorry to say, menurut saya Pak Jokowi belum tergantikan, ya. Kalau Bang Syukur tadi bilang dia sudah tidak bisa berharap lagi karena tercermin dari pidato-pidato Pak Prabowo, ya begini gitu, teman-teman. Tidak ada perubahan dari dulu pidatonya. Padahal ini sudah lewat pilpres, sudahlah lupakan itu pilpres apa, itu udah lewat. Sekarang saatnya berbicara hal-hal yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Jangan overclaim. Terus overclaim ini membuat apa? Standar kerjanya rendah. Anak buah jadi cepat puas kerja. Kerja asal-asalan pun dipuji kok, dipercaya kok laporannya. Bagi saya ini membuat tidak adanya kualitas kerja, tidak adanya kontrol, sehingga apapun yang dikerjakan kualitasnya tidak sesuai standar, dan ini membuang-buang duit, membuang-buang anggaran, ya teman-teman, ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.